Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan Hektifex semuanya dan juga para juri yang telah hadir pada pagi kali ini. Tentunya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yudi Cipta Maulana Yusuf, student full-time data science Hektifex batch pertama. Pada kesempatan kali ini saya ingin presentasikan hasil dari final project saya, yaitu analisis sentimen tweet terhadap pemerintah Indonesia di masa pandemi. Uh, Sebenarnya topik yang saya pilih ini didorong dari situasi pandemi pada saat ini yang telah berlangsung dari awal tahun lalu hingga saat ini, yang membuat berpengaruh langsung terhadap perilaku masyarakat Indonesia, khususnya dalam berinteraksi karena adanya social distancing dari kebijakan pemerintah kebijakan pemerintah. Kemudian untuk berinteraksi masyarakat jadi menggunakan sosial media, salah satunya itu menggunakan Twitter. Masyarakat beropini dan berdiskusi di media sosial itu menggunakan kata-kata di tweet, di mana kata-kata ini mengandung hal yang positif, negatif, ataupun netral, yang bisa dipelajari menggunakan konsep dari sentimen analisis, yaitu proses untuk memahami dan juga mengelompokkan emosi yang positif, negatif, ataupun netral, berbentuk tulisan, di sini tentunya dalam bentuk tweet ya. Dan di sini saya ingin menggunakan model deep learning dan berbasis LSTM, yaitu Recurrent Neural Network, NLP, yang diharapkan untuk bisa memprediksi hasil dari kata-kata dari tweet, apakah antar sentimennya berupa positif, negatif, ataupun netral. Sebelumnya, untuk workflow-nya ini cukup simpel, yaitu dari mendapatkan dataset untuk training data, pre-processing, kemudian model building, dan lihat performance-nya dari hasil result-nya. Nah, untuk datasetnya sendiri, saya menggunakan dataset yang tersedia di Kaggle. Di sini tertera ada link-nya, di mana dataset ini di crawling data dari Twitter menggunakan Twitter Intelligence Tool, Twint, mengambil data Twitter berbahasa Indonesia yang dengan keyword COVID-19 dan juga pemerintah pada bulan Juli. Kemudian dataset yang ada ini kita harus pre-processing dulu. Di sini mencakup dari case folding, cleaning text, tokenize, stemming, dan stopword removal, dan juga lain-lainnya. Di sini saya dibantu dengan library seperti Sastrawi, dan juga di sini saya menggunakan dataset dari Stoplist yang tersedia di Kaggle. Contoh snippet kodenya di sini seperti ini. Karena di Indonesia ini slang word-nya sangat banyak, jadi saya coba menggunakan dictionary yang telah dibuat. Oke. Kemudian setelah pre-processing data, masuk ke mode building-nya ini dengan sentiment polarity tweet-nya itu dengan menggunakan lexicon. Kemudian untuk model NLP-nya sendiri itu berbasis LSTM. Di sini dengan basis yang hypermeter default, yang tentunya nanti saya improve dengan hyperparameter tuning menggunakan grid search CV. Nah, ini hasilnya setelah pre-processing data, kita bisa lihat banyak sekali tweet-tweet, terutama karena keyword pandemi, COVID, dan juga pemerintah, sini tertera ya, dan karena standing words, di sini pemerintah menjadi perintah. Kemudian dibagi menjadi dua, kita bisa lihat dari workload-nya yang positif dan negatif, dan dari persentasenya, ternyata memang betul COVID-19 ini merasakan banyak warga. Dilihat dari sentimen Twitternya, masyarakat yang kebanyakan negatif hampir 60%. Sisinya positif dan juga netral. Nah, untuk model sendiri setelah hyperparameter tuning, bisa kita lihat di sini akurasinya cukup baik, hampir 90%, walaupun datanya agak imbalance, ya, banyak yang negatif. Tapi dari F1 score-nya juga cukup baik, 88%. Kemudian di sini ada hasil dari modelnya. Kita bisa lihat teks yang telah di pre-processing menghasilkan polarity sentimen yang negatif, netral, dan juga positif. Nah, kemudian saya juga ngajak untuk model inference menggunakan data uji coba langsung. Sini kita coba menggunakan kalimat jangan perintah ada kalau masyarakat nggak patuh ya nggak guna gitu. Tapi semoga COVID ini cepat berlalu deh.
Di sini kita coba masukin loading data, pre-processing data, kemudian kita coba predict dengan model yang ada, dan kita lihat hasilnya. Ternyata hasilnya positif ya, karena saya semoga COVID-nya cepat berlalu gitu, beranggapan. Oke, di sini hasilnya udah cukup baik dari model inference. Kemudian kesimpulannya model LSTM ini bisa kita gunakan untuk mengklasifikasi data tweet masyarakat terhadap COVID-19 ataupun situasi lainnya nanti. Tapi mungkin untuk improvement datanya ini membutuhkan library karena kata-kata Indonesia itu cukup banyak ya, banyak kata ganda dan juga slang words yang banyak digunakan, apalagi banyak bahasa daerah juga. Nah, kalau misalnya sudah terkumpul dengan banyak, hasil model trainingnya akan menjadi lebih baik, tentunya ditambahkan pula dengan parameter tuning yang lebih baik. Oke, ini referensi yang saya baca. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.